Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya baru kemarin saja kita isi kajian ini dengan tafsir Al-Hikmah. Sekarang sudah bertemu Senin lagi. Seminggu yang kita lewati rasanya singkat sekali. Itu menunjukkan kita ini senang, bahagia, betah di dunia, ya. Dan dengan berjalannya waktu tentu saja membuat jatah umur kita semakin habis. Jangan lupa argo jatah umur kita terus bergerak secara konstan. Sekalipun kita tidur, nah itu akan mengurangi jatah hidup. Karenanya sahabat-sahabat percikan iman, mari kita berjuang agar umur yang Allah titipkan kepada kita bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Minimal kita kaji ajaran Islam. Sahabat percikan iman, Bapak Ibu bisa sambil beraktivitas, ya, bisa sambil melakukan persiapan-persiapan kegiatan hari ini, sambil mendengar kajian. Itu kan simpel sekali sebenarnya. Ajaklah saudara-saudara kita yang belum untuk ikut bergabung. Kasih linknya, beritahu, ya. Semoga itu menjadi sarana kita dalam mengajak pada kebaikan. Kalau saudara sahabat kita ini diajak dan dia mau, maka Anda sahabat tercinta akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Jadi kalau kita merasakan sebuah kemanfaatan dari kajian ini, kajian tafsir Al-Hikmah, ya ajak teman, saudara, sahabat, share link untuk kemanfaatan, ya. Sahabat tercinta, hari ini seperti biasa, ya, kita membahas tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya ini. Dan kita sedang membahas surat Abasa, surat ke-80. Surat ke-80, surat Abasa ini berjumlah 42 ayat. Ayat 1 sampai dengan 16 sudah kita bahas. Bagi sahabat percikan iman yang ingin tahu ayat 1 sampai dengan ayat 16, Anda bisa cek di arsip YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Anda lihat arsipnya, Anda dengar, Anda tonton. Semoga itu akan menjadi kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan kita kaji lanjutan dari surat Abasa yang sudah kita bahas, ayat 1 sampai dengan 16. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-17, ya. Ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilal insanu ma akfara. Sungguh celaka manusia. Celakalah manusia. Ma akfara, alangkah kufurnya dia. Sahabat percikan iman, ini kalimat yang sangat tajam sekali. Qatilal insan, celaka manusia. Ma akfara, sungguh dia itu kufur. Allah ingatkan, kenapa kita ini kufur? Min ayyi syai'in khalaqah. Coba manusia merenung, dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah telah menciptakan manusia dari setetes mani, dari sel sperma. Faqaddarah. Lalu dengan kuasa Allah, Allah menentukan. Nah, ini penting kalimat Allah menentukan. Sahabat yang Allah muliakan, mohon maaf,
laki-laki satu kali ejakulasi ketika dia hubungan intim itu puluhan juta sel sperma. Tapi dari sekian puluh juta hanya satu yang bisa membuahi ovum. Atau kalau kembar non identik, dua. Kalau ada dua ovum, ya oleh dua sel sperma. Dan itu kasusnya juga jarang. Keumumannya satu ovum dibuahi oleh satu sel sperma. Dari berapa? Dari puluhan juta, saudara-saudara sekalian. Makanya di ayat ini ada kata-kata minut fatin, dari sel sperma yang Allah cipta. Faqaddaroh, Allah menentukan sel sperma mana yang bisa membuahi ovum. Dan tentu saja Allah sudah menciptakan sebuah sistem seleksi yang sangat bagus. Dari puluhan juta sel sperma, mereka berjuang, mereka berkompetisi satu sama lain, berjuang mendekati ovum. Dan sel sperma terbaik, tercepat, terhebat, itulah yang akan bisa membuahi ovum. Jadi saya, sahabat-sahabat, tercipta dari sel sperma terbaik ayah kita. Karena kalau sel spermanya tidak berkualitas, dia tidak akan sampai untuk membuahi ovum. Di perjalanan dia sudah kalah, dia mati. Berarti yang jadi kita-kita ini yang Allah takdirkan. Faqaddarahu. Allah yang menentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Dari sekian puluh juta sel sperma. Sahabat tercinta percikan iman, coba renungkan, mari kita renungkan ayat ini. Qutilal insanu ma'akfar, celaka manusia. Manusia nggak tahu diri. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa coba dia diciptakan? Dari apa kita ini diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari sel sperma Allah ciptakan faqaddara. Allah yang menentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Manusia itu dilihat dari segi fase-fase kehidupan. Pertama, manusia ada di fase alam ketiadaan. Jadi kita ini nothing. Kita ini tiada. Kalau Anda bertanya pada saya, Aam, 100 tahun lalu kamu ada di mana? Ibu bapak saya aja belum ada 100 tahun lalu. Kebayang nggak sama Anda? Bagaimana saya? Ibu bapak saya aja 100 tahun lalu belum ada. Bagaimana dengan saya? Makanya Allah katakan sungguh kufur manusia. Nggak tahu diri. Dia itu nothing. Dia itu nggak ada apa-apanya. Kadang kita sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kedudukan, sombong dengan penampilan. Qutilal insanu ma'akfarah. Sungguh manusia itu tak tahu diri. Manusia itu kufur. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba renungkan. Dari apa kamu ini diciptakan? Min nutfatin khalaqah. Manusia itu diciptakan dari sel sperma. Yang Allah ciptakan faqaddarah. Dan Allah yang menentukan sel sperma mana yang bisa membuahi ovum. Berarti kita ini pada fase tadinya tidak ada. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 1-2. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepadamu wahai manusia masa di mana lam yakun syai'a, kamu ini tiada. Kamu ini tidak bisa diberi nama. Karena zat kamu itu tidak ada. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, mari kita merenung, mari kita tafakur.
bahwa kita ini awalnya tiada, nothing, tidak ada, tidak ada. Tapi kemudian kita menjadi orang yang durhaka pada Allah, merasa diri pintar sampai kita katakan agama itu tempat pelariannya orang-orang yang putus asa. Aku tuh nggak ngerti bagaimana agama. Jadi seolah-olah otak dia itu jeniusnya luar biasa, padahal dia itu tidak ada. Dia itu hanya tercipta dari sel sperma, dari air mani, sel sperma. Makanya Allah suka mengingatkan manusia harus ingat kejadiannya itu dia dari apa sih, gitu. Karena seringkali kan ada seorang ibu cerita sama saya, Pak Am, doakan saya ya. Suami saya itu merasa dirinya itu pintar, Pak Am. Emang suami saya itu S2, S3-nya di luar negeri. Terus dia suka ngomong gini, Mama tahu nggak? Orang tuh kalau beragama, dia lari dari realitas hidup. Gitu. Jadi dia sombong dengan bahwa dia itu ilmuwan gitu. Ya, dia itu ilmuwan ceritanya. Sehingga dia merasa apa itu agama. Saya bilang, Bu, saya mengenal banyak profesor yang pinter-pinter luar biasa. Beliau rendah hati. Makin ilmunya banyak, makin dekat sama Allah. Jadi sebenarnya suami ibu kategorinya orang yang angkuh dengan kecerdasannya. Padahal orang yang lebih cerdas dari dia juga banyak gitu. Ya. Banyak guru besar di bidang ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora. Pinter-pinter. Tapi tidak seperti suami ibu, saya bilang. Saya mengenal banyak guru besar yang rendah hati, yang dekat dengan Allah. Berarti problemnya sebenarnya di kesombongan suami ibu, saya bilang gitu. Jadi dia merasa bahwa dia ilmuwan hebat gitu, ya. Hebatnya juga lah biasa sih sebenarnya, mungkin level apa ya. Ya, dia belum pernah menerima hadiah Nobel kan gitu. Nah, tapi manusia suka gitu. Makanya Anda kalau bertemu dengan orang yang melecehkan agama, itu sebenarnya dia tak sadar. Qutilal insanu ma akfar. Celaka manusia. Dia diciptakan dari apa sih? Semua sama. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Tercipta dari air mani. Yang Allah tentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Nah, kalau kita lihat surat Al-Insan, kita ini berawal dari ketiadaan. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sungguh pernah datang pada manusia suatu masa di mana pada masa itu dia tidak bisa diberi nama. Lalu dengan kuasa Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan manusia dari nutfah dari sperma, sel sperma, air mani. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu dengan kuasa Allah, sel sperma yang tadinya begitu lemah membuahi ovum. Tadinya satu sel, dua sel, ya, tadinya dua sel karena ovum, sel sperma 2 jadi 4, jadi 8, jadi 16, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap sel itu akan jadi tangan, jadi kaki, jadi mata. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ada ayat yang harus kita renungkan supaya kesombongan kita ini disadarkan. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan sel sperma yang sudah membuahi ovum itu 'alaqah, menjadi sesuatu yang menempel. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan yang menempel itu segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama.
kami ciptakan tulang. Fakasawnal idhama lahma. Kami bungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini, Allah ciptakan kita ini dari sesuatu yang sangat lemah. Dengan kuasa Allah, maka berbentuklah kita. Karena dari sel sperma yang membuahi ovum itu, dari 2 sel itu, jadi 4, jadi 8, jadi 16. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap sel itu menjadi tangan kita, menjadi kaki kita, menjadi mata, telinga. Fatabarakallahu ahsanul khaliq. Maha suci Allah, maha agung Allah, sebaik-baik pencipta. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, saudara-saudaraku sekalian, 3 ayat ini saja sebenarnya harus membuat kita tersadar bahwa manusia itu harus berterima kasih. Ya. Makanya di dalam surat Al-Infitor, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Mengapa sih kamu durhaka kepada Tuhan? Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu. Fasawwak, yang menyusun. Mata, telinga, jantung, ginjal disusun. Fasawwak. Fa'adalah. Manusia diberi keseimbangan. Kita bisa jalan. Kita bisa mengambil barang. Kita bisa menciduk air. Bukankah itu sebuah keseimbangan? Ketika keseimbangannya dicabut, jangankan mengambil sendok, mengangkat tangannya saja dia sudah tidak bisa. Perhatikan, ada orang yang tidak bisa mengangkat tangannya sendiri. Bukan mengangkat ballpoint ini, mengangkat tangannya saja nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Melirik saja nggak bisa. Alhamdulillah, saya oleh Allah diberi amanah untuk bisa bicara, bisa mengangkat tangan, bisa melirik kiri ke kanan. Ya. Wahai manusia, mengapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu. Fasawwaka, menyusunmu. Fa'adalak, memberikan keseimbangan kepadamu. Fi ayyi surati ma syaa rakaba. Bahkan Allah yang memberikan rupa kepadamu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu kan nggak ada yang sama. Yang sama itu garis-garisnya saja. Saya punya 3 anak. Ada garis-garisnya. Oh, ini mirip Pak Aam. Oh, ini mirip ibunya. Ada garisnya. Tetapi persis enggak. Wong anak kita ini sidik jarinya beda sama kita. Sahabat-sahabat sekalian. Fi ayyi surati ma syaa rakaba. Allah berkuasa membentuk rupamu, rupa kita. Makanya di salam surat yang sedang kita bahas ini, qutilal insanu ma akfar. Sungguh manusia itu kufur, sungguh manusia itu durhaka. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba renungkan. Dari apa itu manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari air mani. Dari sel sperma. Lalu Allah faqaddar. Lalu Allah tentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Jadi apa? Sungguh orang tua kita saja tidak ikut-ikutan untuk memilihkan sel sperma yang membuahi ovum kita. Allah sudah menciptakan sebuah sistem biologis yang sangat indah. Diseleksi mana yang terbaik. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, setelah manusia berada di dalam rahim ibunya, lahirlah manusia ke dunia. Kita lahir sekarang ini. Ya. Dan dunia itu punya ciri khas. Satu, dunia itu sementara. Nah, itu. Kecerdasan kita sementara. Nanti ada pikun.
kulit sementara, nanti keriput. Rambut hitam sementara, nanti beruban. Saya sudah mulai ada uban dikit-dikit, ya. Ada beberapa lembar uban. Bapak, Ibu sama begitu. Coba perhatikan berapa uban yang sudah ada di kepala Anda. Itu menggambarkan, teman-teman sekalian, fana. Ibu dulu kulit Ibu mulusnya luar biasa. Coba perhatikan sekarang. Sudah mulai ada keriput-keriput, ya, begitu. Wajah bersih sekali, ya. Nah, sudah mulai ada, kata orang Sunda mah, kokoloten. Nah, ya, sudah mulai tidak mulus lagi. Nih, Ibu, coba perhatikan. Ibu dulu kan ini tangannya bagus sekali ya Bu ya. Nah, bagus. Coba sekarang Ibu begini. Sudah mulai di sini ada keriput-keriputnya. Ya enggak? Dulu sih cincin Ibu nempel tuh lucu banget. Ya enggak? Nah, sekarang coba Ibu lihat cincinnya. Apakah masih lucu kayak dulu? Nah, karena cincin itu sangat ditentukan oleh indahnya jari-jari. Ya, kalau jari tangan Ibu sudah pariuk-pariuk, ya, punjal-penjol, nggak jelas bentuknya, cincin mahal pun nggak terlihat indah. Begitu. Saya ingin cerita bahwa ciri dunia, kan Allah katakan, wahai manusia, ya, sungguh kamu itu kufur. Qatilal insanu ma akfaro. Manusia itu suka tak tahu diri gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah apa ya, kalimat yang tajam gitu. Qatilal insanu ma akfaro. Jadi menggunakan kata insan. Sungguh manusia itu nggak tahu diri. Nah, sungguh manusia itu kufur. Dia lupa min ayyi syai'in khalaqah. Dia lupa terciptanya dari apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari air mani lalu Allah tentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, ini tuh tajam sekali ya, gitu. Lalu kita lahir ke dunia. Nah, sekarang kita di dunia. Wahai manusia, kamu tuh makhluk yang nggak tahu diri. Kita lahir ke dunia. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Ciri khas dari dunia itu fana. Apa yang ada di tanganmu pasti habis. Pasti habis. Orang tadinya hafalannya kuat, lama-lama boro-boro teori-teori yang jelimet. Nama istrinya saja dia lupa. Ya. Pak, istri Bapak siapa namanya? Mamah. Ya Pak, siapa? Mamah hanya siapa sih Mamah? Kalau sekretaris Bapak, Yuyun. Nah, jadi kalau sekretaris nama ingat. Kenapa? Karena sekian puluh tahun kan Yuyun. Coba surat dari Pak Gubernur lihat. Yuyun, coba Yuyun. Nah, jadi selama kerja 25 tahun, sekretarisnya itu Yuyun. Jadi begitu dia sudah tua, nama istrinya lupa. Karena yang dipanggil adalah Mama. Mama. Kan gitu ya? Mama. Rumah tangga sudah 40 tahun tuh Mama. Makanya waktu ditanya, Pak, istri Bapak siapa namanya? Mama. Enggak namanya. Hanya siapa ya? Kalau sekretaris, Yuyun. Nah, langsung kalau sekretaris mah hafal. Ibu-ibu coba sekali-kali tanya suami ibu, ayah, nama mama siapa? Nah, supaya yang dominan di otaknya itu, di memorinya bukan nama sekretaris, tetapi nama ibu. Ayah, siapa nama mama? Nah, gitu ya. Coba saya cek ya. Ayah, siapa nama mama? Nah, karena ada orang yang lupa nama istrinya. Tapi ingat betul nama sekretarisnya. Jangan seudon. Nah, karena yang sering dipanggil, diucapkan itu nama sekretaris, bukan nama istrinya. Karena dia panggil istrinya Mama. Ya kan gitu. Nah, ini tanda bahwa manusia itu apa yang ada di genggamannya habis, teman-teman sekalian. Makanya jangan sombong lah. Jangan sombong. Nah,
Kenapa sahabat-sahabat tercinta? Saya sering kali yuk berwakaf, yuk berinfak. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan apa? Wa ma indallahi baqin. Yang akan abadi itu yang ada di sisi Allah. Ya. Yang akan abadi itu yang kita gunakan untuk membela agama Allah. Tenaga kita itu fana. Tapi kalau tenaga kita itu digunakan untuk ibadah, itu yang abadi di sisi Allah. Ya nggak? Nah makanya manusia kudu berjuang, kita-kita ini berjuang mengisi hidup dengan amalan soleh supaya abadi di sisi Allah. Wa ma indallahi baqin. Yang ada di sisi Allah itu yang abadi. Yang ada di genggaman kita itu yang habis. Saya terharu sekali. Ada orang yang ngontak, Pak Am, saya mau jual mobil saya satu. Setelah saya pikir-pikir, mobil saya ada 3. Saya pakai, istri saya pakai, yang satu tuh sering nganggur, Pak. Sekali-kali saja saya mau jual. Boleh nggak saya gunakan untuk wakaf? Nah, menurut saya ini orang yang cerdas. Jadi dia yakin bahwa dari 3 mobilnya itu ya ada yang dia bikin abadi. Dia jual, dia wakaf. Untuk masjid peradaban, untuk amanah wakaf. Menurut saya ini orang cerdas. Kenapa? Ngapain gitu punya mobil banyak-banyak? Kalau kita mati kan jadi warisan anak-anak kita. Ya kalau anak-anak kita soleh, gimana kalau nggak soleh? Ya kalau cuma punya mobil satu, dipakai operasional ya jangan dijual, pakai aja. Tapi kalau Anda punya mobil 3, 4, nongkrong di garasi, ya, yang dipakai sama Anda cuma 2, tukar balik itu ini, apa sih susahnya? Jual satu, wakafkan. Kenapa? Anda cerdas. Anda menyimpan sesuatu yang abadi, gitu. Ya. Nah, saya ceritakan bukan apa-apa, supaya jadi pelajaran. Gitu. Ada orang ketemu saya, Pak Am, anak saya tunggal, anak saya 1. Alhamdulillah kami sudah punya rumah, anak saya sudah saya kasih rumah. Terus ada usaha juga, Pak Am, anak saya bekerja di tempat yang bagus. Saya punya tanah, Pak. 400 meter. Kalau dijual itu 1 meter 3 juta. Saya mau wakafkan. Karena setelah saya ngobrol sama anak saya bilang, ayah sama ibu harus bawa sesuatu yang abadi. Nah, jadi anaknya, ini anaknya yang soleh. Ayah dan ibu harus bawa sesuatu yang abadi. Aku udah punya rumah, aku sudah punya usaha. Nah, ayah harus punya yang abadi. Nah, makanya beliau ini akhirnya mewakafkan. Ya, Pak Am, saya wakafkan. Silahkan dijual, gunakan untuk amanah wakaf. Terfokus semua di Arjasari. Teman-teman, saya cerita hal ini bukan apa-apa. Ada orang-orang cerdas yang yakin dalam hidup ini ada sesuatu yang harus abadi. Ya, ada yang harus abadi. Sok, kita berjuang untuk mengabadikan diri kita. Allah katakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di tanganmu habis. Yang kamu sisakan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan pengabdian, itu baqin, yang akan abadi. Tapi itu tidak gampang. Butuh kesabaran, melawan bisikan-bisikan yang ada pada diri kita. Makanya di ayat berikutnya, walanadziyannalladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang sabar. Karena manusia itu kan mencintai suatu yang hura-hura. Manusia itu mencintai harta yang berlebih, mencintai pujian yang berlebih. Itu sifat manusia. Sifat manusia. Kan kita lebih senang hura-hura kan, ngobrol yang
mengandung dosa kan lebih menyenangkan ya daripada ngomongin sesuatu yang akan maslahat begitu. Ya nggak? Kita beli sesuatu yang hura-hura lebih mudah kan daripada untuk sesuatu yang abadi gitu. Anda bisa beli mobil dengan mudah ratusan juta. Anda bisa beli sepeda puluhan juta. Tapi kalau berwakaf, berinfak, bersedekah kan tak semudah itu kan. Beli sepeda sebenarnya 50 juta udah lah beli deh. Lucu nih, bagus nih. Sebenarnya nih 7 juta beli deh, aku suka nih. Tapi begitu wakaf, infak, kan mikir dulu. Nah, itu yang dikatakan beramal itu butuh sabar. Nonton drama Korea selalu ada waktu ya Bu ya. Oh ya, sekarang episode ke apa? Nah gitu. Ih rame sih ya. Rame pisan. Aku aja bisa sampai nangis loh. Nah, jadi Anda mempromosikan tontonan itu kan lebih gampang ya. Tapi mempromosikan pengajian, pokoknya kamu sisihkan deh waktu tiap pagi aja. Gampang kok. Coba nonton di YouTube, coba di IG nih, coba di radio streaming nih. Kan sebenarnya lebih gampang, tapi susah mengamalkannya. Kalau drama Korea, begitu gampang Anda mempromosikannya. Dibahas di grup itu. Pokoknya si ini aku mah sebel sama si ini. Dibahas saudara-saudara di WA grup itu. Padahal apa? Itu semua khayalan. Drama Korea itu khayalan. Ya. Khayalan. Tapi kita ini begitu nikmatnya. Ya. Larut dalam khayalan sutradara gitu. Wah, sinetron ini. Aku mah pokoknya asal jangan bentrok sama sinetron ini. Aku kan pengen tahu kelanjutannya. Anda diperbudak oleh khayalan ya, yang membuat film itu. Ya. Karena itu Allah katakan walanazziyanalladzina sabaru. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus sabar menjadikan yang fana itu abadi gitu. Jadi konsepnya gini, benar harta ini fana. Karena kalau aku udah mati jadi warisan, gimana caranya abadi? Benar jasad aku itu fana, ya, bakal rusak. Tapi aku pengen ini jadi abadi. Betul otak aku ini satu saat menurun kemampuannya. Akan pikun. Tapi bagaimana mumpung sekarang lagi bagus, pikiran aku itu, otak aku itu digunakan untuk yang abadi. Ya. Betul aku akan tua. Tapi bagaimana masa muda aku gunakan untuk yang abadi. Karena sebaik-baik amal itu saat kita kuat. Dengar baik-baik. Sebaik-baik amal itu saat kita kuat. Kalau sudah nggak kuat baru mau beramal, udah pensiun, udah nggak punya penghasilan. Kalau bapak punya kemampuan mah tuh, ya, nu bagus teh karena Anda aktif. Ya. Kalau bapak masih muda mah, yang bagus teh ketika masa muda. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda muda, kata Nabi, kalau Allah lebih suka kepada orang muda yang ahli ibadah ketimbang orang tua yang ahli ibadah. Kenapa coba Nabi sampai mengatakan begitu? Kalau orang muda ahli ibadah, dia sedang kuat-kuatnya. Makanya orang yang sedang maju, yang sedang kaya, dia berwakaf, berinfak, bersedekah, itu lebih bagus daripada dia sudah tidak punya apa-apa. Kalau sudah tidak punya apa-apa, kan cuma gini. Kalau sekiranya, kalaulah. Tapi kalau ada di genggaman Anda bisa action kan gitu. Nah ini saudara-saudara yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Qutilal insanu ma akfaro min ayyu syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddar. Wahai manusia, kamu itu suka lupa diri. Kamu ini durhaka. Kamu ini kufur. Padahal kamu itu tercipta dari yang sangat lemah. Dari sel sperma yang aku tentukan. Sel sperma mana yang akan membuahi ovum? Tsummas sabila yassara. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan jalannya itu Allah mudahkan? Allah ciptakan manusia menjadi makhluk yang sempurna. Sehingga manusia itu diberi kemudahan. Kemudahan untuk makan, kemudahan untuk berjalan, kemudahan untuk berbicara, kemudahan untuk mencari. Nah,
Bapak Ibu, kita ini mendapatkan kemudahan kan karena Allah memberi. Saya diberi kemudahan berbicara. Saya diberi kemudahan untuk mensistematisasikan pemikiran. Saya diberi kemudahan untuk mengeksplorasi apa yang dimaksud oleh ayat ini. Karena Allah nolong saya. Anda bisa diberi kemudahan untuk mencerna apa yang saya omongkan. Di antara Anda ada yang mencatat bagian yang dianggap penting. Ya. Itu Allah kasih kemudahan. Ibu-ibu sekarang ada yang sambil masak, menyiapkan sarapan. Allah beri kemudahan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sekarang ini sambil dengar ceramah saya sambil jogging, sambil jalan. Ya. Sambil jalan. Sambil nyetir. Allah beri kemudahan. Coba perhatikan. Banyak saudara kita yang sudah tidak bisa nyetir lagi. Sudah tidak bisa jalan lagi. Karena kemudahannya sebagiannya oleh Allah ditarik gitu. Diambil. Makanya, wahai manusia, kenapa kamu lupa bahwa kamu itu diciptakan dari nutfah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Setelah manusia itu diciptakan, lalu manusia masuk pada kehidupan sekarang ini, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang fana, ya. Seperti yang saya tadi jelaskan di surat An-Nahl ayat 96. Nah, setelah itu manusia akan thumma amatahu fa'akbar. Kemudian manusia akan dimatikan. Allah yang mematikan dan memasukkannya ke dalam kubur. Jadi Allah ngingetin dulu. Qutilal insanu ma'akfar. Manusia itu banyak yang durhaka, lupa diri dia. Kufur, dia nggak tahu diri. Dia diciptakan dari nutfah, dari sperma, dari air mani. Kemudian setelah itu kami sempurnakan manusia. Diberi kemudahan manusia. Kemudahan berjalan, kemudahan berbicara, kemudahan mencari nafkah. Diberi kemampuan itu. Tapi ujung-ujungnya, thumma amatahu fa'akbar. Manusia akan masuk pada pintu kematian. Sahabat-sahabat sekalian, nah, banyak sekali saudara-saudara kita yang suka mendengarkan percikan iman ini, yang sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Tiap pagi beliau dengar, ya. Tiap pagi beliau dengar. Dan sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya bertemu dengan orang yang bilang, Pak Aam, ibu saya itu rajin sekali dengerin percikan iman. Rajin sekali. Saya ketika SD itu, beliau sudah sering mendengar. Suka dikerasin Pak Aam suaranya itu. Sambil gini, barudak, ya kupingkan ya, kupingkan. Nah, dikerasin sama dia. Sampai serumah itu biar dengerin semuanya. Nah, ibu saya sekarang sudah meninggal Pak Aam. Jadi saya itu seringkali ingat ya, bagaimana beliau begitu penuh komitmen gitu mendengarkan tausiah. Akhirnya anaknya ini melanjutkan kebiasaan baik ibunya gitu. Pak Aam, bapak ibu saya sering kali datang ke pengajian Pak Aam. Sekarang ibu bapak saya sudah dipanggil oleh Allah. Saya bilang bagus, Anda lanjutkan kebiasaan orang tua Anda. Karena itu bagian bakti Anda kepada beliau, saya bilang gitu. Orang tua Anda bahagia di alam barzah ketika Anda meneruskan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Jadi memang saudara-saudaraku tercinta, thumma amatahu fa'akbar. Pada akhirnya kita akan mati dan akan dikuburkan. Ya. Akan mati dan akan dikuburkan. Nah, sebelum mati, kita harus menciptakan sejarah. Makanya ada doanya di surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 83 sampai 85. Rabbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Wa alhiqni bis-shalihin. Beri saya kekuatan beramal soleh sehingga saya bergabung dengan orang-orang yang sama-sama soleh.
Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, yang saya cintai. Mari kita berusaha isi hidup kita dengan sesuatu yang akan jadi kenangan indah bagi generasi setelah kita. Mari kita menjadi ayah yang amanah, supaya kalau udah mati, anak-anak kita mengenang bahwa kita ini ayah yang benar-benar bertanggung jawab. Mari ibu menjadi ibu yang amanah, sehingga ketika ibu sudah meninggal, anak-anak ibu mengenang segala kebaikan-kebaikan ibu. Bapak ibu guru, bapak ibu dosen, mari kita berjuang menyampaikan ilmu dengan penuh kecintaan pada murid-murid kita, dengan penuh amanah, ya. Bapak ibu guru, bapak ibu dosen tidak bermaksud menasehati, mengingatkan diri saya. Mari kita sampaikan ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan amanah pada murid-murid kita. Semoga itu menjadi kenangan indah bagi murid-murid kita. Ya. Bapak ibu dokter, para perawat, ya, layani pasien dengan penuh ikhlas. Bapak ibu dokter, ikhlas, ya kan gitu. Obati, ya, dengan ilmu yang Allah titipkan. Allah yang maha penyembuh, tapi bapak ibu dokter yang memberikan jalan itu. Oh, lakukan supaya jadi kenangan indah setelah kita tidak ada. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang sungguh-sungguh, yang amanah, yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan punya report yang bagus di sisi manusia dan di sisi Allah. Itu yang dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini pembicaraan baik. Diomongin kebaikan-kebaikan kita setelah tiada. Mana mungkin kita jadi bahan pembicaraan baik kalau kita tidak pernah menorehkan kebaikan itu saat kita hidup. Bagaimana mungkin, ya, kita dibicarakan kebaikannya kalau kita tidak membangun pelan-pelan tapi pasti kehidupan ini dengan amalan-amalan terbaik. Jangan lupa dalam ayat yang sedang kita bahas ada kalimat tsumma amatahu fa'akbar. Pada akhirnya manusia itu akan dimatikan dan dikuburkan. Itu eksplisit sekali. Amatahu fa'akbar. Allah mematikan dan kamu akan dikuburkan. Nah, sahabat-sahabat percikan iman, detik ini, menit ini, Allah masih memberikan umur pada kita. Apa yang akan kita bawa saat mati? Harta akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan. Sok sekarang berbuat. Sekarang. Jangan besok. Besok belum tentu umur kita sampai. Sebab begitu kematian menjemput, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seorang sudah tiba, tidak ada yang bisa menangguhkan sedetik pun. Makanya ada orang yang minta ditangguhkan karena dia belum berbekal. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian itu menjemput, rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya. Tuhan, beri saya kesempatan untuk berbuat amal soleh. Balik lagi, jangan sampai nyawa saya dicabut. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan, beri saya kesempatan. Ajalin qarib itu satuan waktu terkecil. Kalau kita pakai jam tangan, satuan waktu terkecil itu detik. Ya Allah, beri saya sedetik saja. Agar saya bisa beramal soleh. Agar aku bisa jadi orang soleh. Nah, ayat ini benar-benar sih kalau menurut saya ya. Dari ayat 17 sampai 21 ini renungan yang luar biasa. Renungkan yang luar biasa. Dimulai dari Qutilal insanu ma'akfar. Manusia itu durhaka ya. Dia nggak tahu diri. Dia diciptakan dari zat yang sangat rendah gitu.
dari air mani. Kemudian aku ciptakan dan aku beri kemudahan manusia menjalani hidup. Kemudian aku matikan dia dan manusia akan dikuburkan. Ini seperti berapa ayat ini? 5 ayat, tapi luar biasa sekali. Harus menghunjam dalam batin kita, dalam pikiran kita, relung-relung hati kita. Isi dengan ayat-ayat ini, supaya kita sadar betul bahwa pada akhirnya pakaian termewah kita hanya kain kafan. Kendaraan terindah kita hanyalah keranda. Lahan terluas kita hanyalah 2x1. Jangan lupa, parfum termahal kita hanya kapur barus. Ya. Anda suka pakai parfum apa? Finally, ujungnya kapur barus. Anda suka beli baju merek apa? Dari butik apa? Ujungnya kain kafan. Anda punya kendaraan macam apa? Kita punya kendaraan macam apa? Ujungnya keranda. Punya luas tanah berapa sih? Ujungnya 2x1. Sahabat tercinta percikan iman, semoga ayat yang indah ini bisa kita renungkan, masuk dalam relung hati kita dan mengubah perilaku kita. Semoga Allah memberkahi. Insya Allah Senin depan kita lanjutkan kajian tafsir. Demikian pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.